Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channelnya Ardi Tason. Di kesempatan kali ini di depan kita ada satu buah rangkaian yang dikasih dari teman saya. Dan selain rangkaian ada juga satu buah remote. Namun teman saya tidak tahu apakah rangkaian ini rangkaian apa, karena di sini banyak display. Apakah rangkaian display ataupun juga rangkaian sebuah program karena menggunakan remote. Namun setelah saya perhatikan dari setiap komponen, ternyata ini sebuah rangkaian tune control yang bisa diprogram dan menggunakan suatu buah remote. Karena di sini juga ada remote-nya, itu ada bagian volume, terusan juga ada bagian mode dan subwoofer, dan di atasnya itu bagian pengaktifan ke speaker atau off on atau seperti menunya mute gitu. Baik, jadi untuk tutorial kali ini saya akan menunjukkan, memperlihatkan bagian-bagian fungsi dari komponen utama, dan juga nantinya ada pengetesan di bagian tombol. Terus untuk selanjutnya akan mencoba menggunakan remote, apakah ini bisa berfungsi atau tidak. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ini adalah satu buah rangkaian tune control yang bisa dioperasikan menggunakan remote ya. Jadi tidak seperti tune control seperti biasanya yang menggunakan potensio putar, namun ini menggunakan yaitu program dan bisa dengan tombol. Oke, saya akan tunjukkan dulu satu persatu bagian-bagiannya, karena pas dikasih saya perhatikan, oh ini lumayan bagus ya. Yang pertama, ini menggunakan untuk tune control ini difungsikan dengan 3 IC. Yang pertama di sini ada IC di bagian audio, dan IC di bagian audio tersebut menggunakan TDA 8425. Itu untuk bagian IC di bagian audionya. Dan untuk IC yang besar ini kemungkinan ini IC program. Dan IC ini menggunakan IC-nya itu Z86E3116 PSC ya. Selanjutnya ini ada IC yang kecil, tapi ini saya kurang tahu IC apa, gak tahu IC bagian admil, karena untuk tulisannya juga sudah tidak kelihatan. Kayaknya ini 24CN ya. Jadi gak tahu apakah ini sebuah admil, penyimpanan data atau apalah. Biasanya kan kalau bagian program ada satu buah admilnya. Dan untuk selanjutnya ada juga bagian tombol menggunakan 3 tombol, dan ini biasanya fungsinya ini bagian menu, dan ini bagian level atau untuk bagian min, dan ini bagian plus. Itu di bagian level, bagian min dan bagian plusnya juga. Selain itu untuk mengaktifkan remote ada juga yang disebut ini, ada yang disebut dengan bagian sensor. Selanjutnya di bagian lampu juga terlihat ada bagian power, ada bagian V atau yang disebut dengan volume. Selanjutnya yang hijau ini bagian bass. Yang seterusnya ini ada yang merah bagian treble, dan yang merah satu lagi itu bagian HB. Dan di bagian lampu yang bawah itu terlihat ada level 1, level 2, level 3 sampai level 7. Kemungkinan ini yang bagian bawah untuk melihat berapa besar atau berapa kecil volume turun naiknya. Oke, bisa dilihat ya. Untuk lebih jelasnya, ini rangkaian tune control yang bisa dioperasikan oleh remote.
Oke, selain itu untuk bagian selanjutnya yaitu ada bagian ini, bagian output. Nah, bisa dilihat untuk bagian output bagiannya ada dua. Jadi itu bisa jadi ini tone controlnya stereo, dan selain di bagian output ada juga bagian inputnya. Untuk bagian input ada dua, input 1 dan input 2, dan di sini juga bagiannya stereo. Jadi cukup lumayan bagus ya. Di sisi sebelah sini ada bagian fungsi-fungsi untuk ke tombol dan ke bagian IR-nya atau ke sensor. Yang sebelah sini bagian volume, bukan volume tapi ini bagian catur dayanya untuk menyuplai ke bagian program, dan biasanya ini menggunakan 5 volt. Selanjutnya di sini ada PCC juga yang tadi di bagian outputnya, dan untuk PCC di bagian audio biasanya menggunakan 12 volt. Jadi menggunakan 2 PCC. Yang pertama di bagian audio menggunakan 12 volt, dan yang di bagian program biasanya menggunakan 5 volt. Karena di sini tidak ada tulisannya. Malum barang dikasih, jadi gak tahu untuk rangkaian yang lainnya karena tidak ada. Kemungkinan ya seperti itulah, kisaran 12 volt dan 5 volt untuk bagian program. Untuk di bagian belakangnya kalau agak lumayan, mudah-mudahan ini bisa berfungsi dengan baik, dan saya akan coba di bagian-bagian menu, dan juga nanti akan mencoba ke bagian remote-nya apakah ini bisa berfungsi atau tidak. Dan saya sudah gunakan untuk kabelnya menggunakan soket agar lebih cepat dalam pengetesan. Ini kabel yang kuning bagian strum 12 volt, dan yang merah 5 volt, dan juga bagian kabel hitam itu bagian ground yang di sininya sudah disatukan, karena di bagian modul audio dan juga bagian program bagian groundnya tidak bersatu atau tidak menyatu. Jadi saya coba di jumper. Selanjutnya untuk penyeplaian saya gunakan dengan power supply 2 ampere dari Sematic. Yang pertama ini menggunakan 12 volt 2 ampere, dan yang satunya lagi 5 ampere 5 volt 2 ampere. Dan ini cuma satu adaptor yang sudah terpisah, ada bagian 5 volt dan 12 volt. Kita coba masukkan untuk bagian soketnya. Nah, sudah dicoba, dan selanjutnya kita coba masukkan bagian PLN. Oh, ternyata masih nyala, dan mudah-mudahan ini masih benar-benar bisa berfungsi. Yang nantinya kita akan coba menggunakan power. Dan bagi Anda yang ingin melihat di bagian untuk percobaan di bagian power, itu bisa memasuki ke videonya di part 2 ya. Jadi untuk sekarang ini kita akan mencoba untuk pengetesan di bagian tombol-tombol dan menggunakan remote. Oke, yang pertama kita bisa dilihat di sini lampu sudah menyala. Ini bagian yang putih itu bagian pol atau bagian volume, dan yang sebelahnya ini ada warna kuning menyala tapi menyalanya kecil, dan ini bagian power. Yang selanjutnya ini bagian yang hijau bass masih padam. Yang satunya lagi bagian treble, dan ini bagian HB atau biasanya ini bagian subwoofer, karena di sininya ada di di remote-nya ada bagian subwoofer. Oke, kita tes dulu menggunakan tombol apakah ini bisa berfungsi. Ini kayaknya bagian menu karena ini berpindah ke bagian bass. Oh iya, bagian volume, bass, treble, dan berpindah lagi. Berarti untuk bagian subwoofer itu dikendalikannya mungkin
nanti dicoba untuk di bagian remote ya, karena dari sini tidak ada reaksi, cuma berpindah dari putih ke hijau langsung ke merah. Nah, untuk yang di bawah saya akan tes di volume dulu dan coba diturunkan. Oh, ternyata bisa berfungsi. Ini untuk menurunkan, kayaknya di sininya tertulis ada level 1, level 2, dan kemungkinan ini untuk menurunkan volume dan untuk menaikkannya. Nah, ini untuk menaikkan di bagian volume dan bisa sampai akhir. Dan untuk pemijitannya ini 2 kali baru bisa turun atau bisa naik setelah dipijit 2 kali. Nah, kita coba di bagian bass. Oh, bisa ternyata untuk bagian bass. Nah, ternyata bisa berfungsi. Dan di bagian treble, oh sama. Oh, jadi ketika kita dimasukkan ke bagian treble atau ke bagian bass, ternyata posisi si bagian levelnya itu tidak berubah. Misalkan ini di bagian volume ada 3 level, ketika dimasukkan ke bagian bass ini levelnya ada 5, yang berarti ini menunjukkan oh, setelah beberapa detik, dan juga si lampu LED ini bisa kembali tersendirinya masuk ke bagian volume. Jadi tidak diam di bass terus atau di treble kayaknya. Kita coba di bagian treble, ini udah full. Apakah berpindah? Oh, ternyata betul. Jadi setelah beberapa detik, bagian fungsi programnya itu kalau sudah di treble atau di bass itu bisa kembali ke bagian volume dan menunjukkan itu levelnya juga seperti yang kita tetapkan. Misalkan di level 3 ya kembali ke level 3, tidak seperti yang diam di bagian bass. Nah, seperti ini kan bass di bagian levelnya 5, dan di bagian sini treble di level yang full. Nah, seperti itu. Kayaknya ini masih bisa berfungsi untuk bagian program, dan kita coba untuk menggunakan remote. Dan di sini ada bagian sensornya. Mudah-mudahan ini masih bisa berfungsi. Kita coba cek. Oh, ada batunya. Kita jauhkan biar kelihatan. Oh, bisa. Ini untuk bagian level pembesar, ada tombolnya. Oh, untuk ke level yang diperkecil kayaknya kurang berfungsi. Gak tahu untuk mode, kayaknya ini remote-nya agak kurang betul, karena tidak terlihat reaksinya. Untuk subwoofernya juga sama. Untuk bagian remote sudah tidak berfungsi kayaknya. Gak tahu di remote, gak tahu di mana kesalahannya. Oke, tapi yang jelas untuk bagian-bagian yang ada di sini untuk programnya kita sudah mengetahui ini bisa berfungsi dengan baik dan bisa dipindah. Kita nanti tinggal mencoba untuk melihat bagaimana kalau kita menggunakan atau memakai sebuah power amplifier.
apakah si bagian audionya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Mungkin cukup demikian dulu untuk tutorialnya, dan nantikan untuk video selanjutnya di part 2, yaitu pemasangan atau percobaan di bagian audionya menggunakan power amplifier. Dari saya dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.